Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kali ini kita akan membahas materi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya disebut Dokuritsu Junbi Inkai. Kita lanjut ke slide pertama. Dimulai dari latar belakang. Pembentukan PPKI diawali dengan pembubaran BPUPKI oleh Jepang, karena BPUPKI telah menyelesaikan tugasnya untuk menyelidiki apa saja yang diperlukan untuk persiapan kemerdekaan. Lalu, perwujudan janji kemerdekaan oleh Jepang yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Koiso pada tahun 1944. Lalu, kondisi Jepang yang semakin terdesak dalam Perang Dunia Kedua, di mana Jepang mulai kalah dan bahkan salah satu kota besar Jepang pada saat itu, yaitu kota Hiroshima, telah dijatuhi bom atom oleh pihak sekutu. Lalu, diperlukannya sebuah lembaga yang akan mempersiapkan kemerdekaan. Inilah latar belakang kenapa PPKI bisa dibentuk. Selanjutnya, informasi penting tentang PPKI. Dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945, satu hari setelah jatuhnya bom atom di kota Hiroshima. Pembentukan PPKI adalah izin dari Marskal Hisaichi Terauchi, komandan pasukan Jepang untuk wilayah Asia Tenggara yang waktu itu kedudukannya berada di Dalat atau Saigon. Dan satu hari setelah pembentukan PPKI, tepatnya pada tanggal 8 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman berangkat ke Dalat atau Saigon untuk bertemu dengan Marskal Hisaichi Terauchi, di mana pada tanggal 8 Agustus 1945 tersebut diadakan rapat awal PPKI antara tokoh-tokoh anggota PPKI dengan Marskal Terauchi dan juga perwira tinggi Jepang lainnya. Apa hasil dari pertemuan Dalat tersebut? Yang pertama, kata-kata mukadimah dalam Undang-Undang Dasar yang sudah disusun oleh BPUPKI diganti menjadi kata pembukaan. Lalu sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Lalu pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi pasal 29 UUD 1945 yaitu negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya pasal 6 ayat 1 yang awalnya berbunyi presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam diganti menjadi presiden ialah orang Indonesia asli. Jadi pergantian ini berdasarkan pada keberatan tokoh-tokoh yang berasal dari luar Islam. Setelah itu keanggotaan PPKI. Jumlah anggota PPKI awal adalah 21 orang, di mana susunannya 12 orang berasal dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, dan 1 orang dari perwakilan golongan Tionghoa. Namun pada akhirnya jumlah anggota PPKI bertambah 6 orang, jadi totalnya ada 27 orang tanpa sepengetahuan Jepang. Berikut adalah nama-nama anggota awal PPKI. Bisa dilihat Insinyur Soekarno selaku ketua dan Muhammad Hatta selaku wakil ketua, beserta anggota-anggota lainnya. Setelah itu, 6 orang anggota tambahan tersebut adalah Ahmad Subarjo selaku penasehat, lalu Sayuti Melik, Ki Hajar Dewantara, R.A. Wiranata Kusuma, Kasman Singodimejo, dan Iwa Kusuma Sumantri. Jadi anggota tambahan ini adalah tanpa sepengetahuan Jepang. Selanjutnya, sidang PPKI yang pertama dilaksanakan satu hari setelah proklamasi kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Hasil dari sidang pertama yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang sekarang dikenal dengan nama UUD 1945. Yang kedua, memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden, yaitu Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta selaku wakil presiden. Bisa dilihat di sini prosesnya adalah aklamasi atau ditunjuk. Orang yang menunjuk presiden dan wakil presiden waktu itu bernama Otto Iskandar Dinata. Lalu yang ketiga, dibentuknya Komite Nasional Indonesia selaku pembantu presiden sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Sidang PPKI II dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945. Hasil keputusan sidang membentuk 12 kementerian dan membagi Indonesia menjadi 8 wilayah atau 8 provinsi. Bisa dilihat ini adalah Menteri awal pada masa kemerdekaan Republik Indonesia. Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo, Dalam Negeri R.A. Wiranata Kusuma, Menteri Kehakiman Supomo, Keuangan A.A. Maramis,
Kemakmuran Surahman Cokro-Di-Suryo, Menteri Kesehatan Buntaran Martuatmojo, Menteri Pengajaran dan Pendidikan dan Kebudayaan adalah Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan, Menteri Sosial Iwakusuma Sumantri, Kementerian Pertahanan Supriyadi, Menteri Perhubungan Abikusno Cokro Suyoso, Menteri Pekerjaan Umum Abikusno Cokro Suyoso juga, jadi merangkap ya, lalu Menteri Penerangan Mr. Amir Syarifuddin. Serta inilah 8 provinsi awal kemerdekaan beserta gubernurnya. Sumatera, Mr. Tuku Muhammad Hasan, ini dia. Lalu Jawa Barat, Sutarjo Kartodikusumo, ini foto yang kedua. Jawa Tengah, RP Suroso, Raden Panji Suroso, bisa dilihat ini lukisannya. Lalu Provinsi Jawa Timur, Aryo Suryo. Sunda Kecil, yaitu Bali dan Nusa Tenggara, Gusti Ketut Puja. Lalu Provinsi Maluku, Mr. Yohanes Latuharhari. Dari Sulawesi ada Ratulangi. Dan dari Borneo, Kalimantan, Pangeran Muhammad Nur. Ini adalah provinsi beserta gubernur awal kemerdekaan Indonesia hasil sidang PPKI kedua. Setelah itu sidang PPKI ketiga dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1945. Hasil keputusan sidang yang pertama membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Yang kedua membentuk Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal. Namun ini nanti dibatalkan dengan keluarnya maklumat 3 November. Lalu membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang merupakan lembaga pertahanan tidak resmi, tidak seperti TNI ya. Ini hanya dibentuk untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi serangan sekutu yang masuk kembali setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Jadi nanti ada perubahan-perubahan hasil sidang PPKI berdasarkan maklumat-maklumat berikutnya. Oke teman-teman, itu dia materi tentang PPKI. Bagi kalian yang pengen slide PDF-nya silahkan tinggalkan email di kolom komentar. Tungguin materi berikutnya, maklumat-maklumat awal kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sekian, terima kasih.